Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pemirsa di MB Poli Batam Mini Podcast. Kok saya deg-degan ya Mas? Ulang. Ini gak serius ini. Aduh. Kenapa? Deg-degan nih. Deg-degan nih. Oke ya. Ulang ya. Kok biasanya Biar gua- deg-degan ini? Biar gue aja. Oh, iya. Paham. Emang kalau kita masuk dengan orang dalam gitu. Ada perasaan gak enak. Udah ya, ulang ya. Iya. Oke. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube MBTV Poli Batam. Kali ini teman-teman kita akan podcast bareng. Seseorang Iya. yang cukup berpengaruh Sangat berpengaruh di Poli Batam. di Poli Batam. Iya, terutama di MB. Oke, Oh, iya. itu dia KPS. KPS kita. KPS apa Pak? Kajur. Kajur lagi KPS akuntansi. KPS Iya, akuntansi. Ketua Program Studi Akuntansi. Akuntansi Manajemen Bisnis. Kok Poli saya Batam. deg-degan ya? Ya. Itu memang kayak gitu Pak. Kita Ya. kalau kedatangan seseorang yang Ya. sangat menginspirasi kita, Ah. sangat berpengaruh buat Iya, kita, terutama kehidupan kita. Itu ketika kita udah lama ketemu, nggak ketemu tuh sekali ketemu, kita Deg-degan. seneng gitu, Iya, saking seneng iya, kayak deg- nervous. Iya. Oke, kita Apakah ini tanda-tandanya Apa Pak? di take down nih video? Jangan, nggak boleh gitu. Enggak. Oh ini disclaimer ya teman-teman Ya, semua ya. Kita sudah antigen. Antigen dan juga kita semua sudah vaksin. Ya, Kebetulan jadi 2 kali. Ini kita juga jarak. Jadi ini Kita sudah di jauh jarak. sekali. Dan Oke. Sip. Nah, kita langsung aja Pak ah, ke narasumber kita. ya, Tik, tik, yaitu tik, tik, adalah tada. Halo. Yes. Nah, Siapa sih KPS? siapa ini? Kalau boleh Pak perkenalkan diri Pak. Oke, perkenalkan diri ya? Iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, nomor rekeningnya berapa Mas? Kok tadi menjilat apa? Tawa aja Bapak Aduh, nih. tahu aja. Biasanya kalau kita ngundang orang itu kan kita bayar. Ini yang ngundang yang bayar kita. Iya, memang kita lebih ke arah Sedih ya. penjilat memang. Oke, perkenalkan nama saya Danar Irianto. Seperti yang disampaikan dua rekan saya tadi, saya Ketua Program Studi D3 Akuntansi di jurusan Manajemen Bisnis. Oh, Ada lagi? wow. Ada lagi. Ada lagi. Masih muda loh. Masih muda. Udah menjadi seseorang. Muda berprestasi. Wah. Siapa yang bilang? Saya barusan. Gue kayak di antara dua sahabat loh. Nggak usah disebarin. Kan pura-puranya kita dapat informasi nih dari Iya. temennya temen. Oke. Aduh bahaya lagi. Takut lagi sumpah. Ini beneran loh. Saya cuma ini podcast paling berbahaya. belum Pak, belum keluar api unggunnya. Aduh jangan Pak. Ikan bakar aja dulu. Oke, kita langsung masuk ya. Serius dikit lah. Serius. Tadi kan kalau dibilang kalau serius beliau nggak mau. Oh nggak mau. Ya, Sedikit sedikit serius. aja. Kalau gitu manfaat Bapak di Poli Batam ini apa Pak? Kelihatannya nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Aduh. Katanya nggak mau yang serius. Ya udah, langsung aja lah. Iya benar-benar. Take down. Nggak, mungkin lebih perjelas Pak. Maksudnya Ah. manfaat KPS khususnya untuk di program studi akuntansi itu apa? Oke, ini serius ya? Serius Pak. Oh oke. Saya Oke, jawab satu ya aja secara- kok mesti serius. Saya jawab secara serius ya. Ya. Terkait job desk dari KPS itu sendiri ya. Hmm. Ya KPS itu mengkoordinasi ya, karena SDM-nya itu ada di apa namanya di KPS ya, di prodi ya di situ, mahasiswanya terutama. Kemudian yang menghandle terkait apa namanya jadwal dan sebagainya itu posisi pertama itu adalah di prodi di situ. Nah sehingga sistem pengendaliannya itu paling awal di jurusan adalah di prodi Oke. dan menjadi tanggung jawab dari seorang KPS. Ya. Hmm. Intinya berjalannya suatu proses belajar mengajar di situ. Nah itu bagaimana KPS ini bisa menghandle, kemudian bisa membuat skema yang baik lah ya terkait proses PBM itu. Jadi ya manfaatnya kalau untuk jurusan ya sangat bermanfaat. Kemudian koordinasi antara KPS dengan sekjur ataupun dengan kajur bahkan dengan TU itu harus baik. Oke, ngerti?
Ngerti dong. Weh. Nggak ngerti, jarang loh aku serius. Aduh. Nah ini teman-teman nih, memang Pak Danar ini orangnya itu lucu, Lucu, baik, baik, Rendah hati. rendah hati, Iya. suka menabung. Nomor rekening. Oh iya, Mas yang Pak Ke ini rumah kita calon mertua, Mas. Coy, sebentar. Ini Apa? kita ngebahas tentang KPS ya. Udah, nanti kabur, Oh nggak lucu nanti ada bintang tamu kabur. Iya 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 iya. Pak, sekarang kami dapat informasi ini udah valid ya. Iya. Karena langsung dari Sumbernya, sumbernya. kok saya deg-degan? Bukan, tenang. Akuntansi saat ini akreditasi sudah apa ya? Ya, alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Efek apa Pak yang diberikan kepada akreditasi ini kepada mahasiswa atau teman-teman kita alumni? Oke. Saya jawab nih. Oke, terkait akreditasi. Akreditasi itu kan penilaian kelayakan ya, kelayakan suatu prodi di situ. Maksudnya kelayakan itu dia ada di grade berapa sih kan gitu. Kan ada kalau sekarang tuh malah ada unggul seperti itu. Oke. Ya kan bukan lagi yang A, B, C lah seperti itu. Tapi nanti puncaknya adalah unggul seperti itu. Baik dan unggul. Nah, terkait dampak dari akreditasi itu sendiri, tadi yang ditanyakan yaitu untuk alumni ya, alumni di situ. Nah, kalau Mas lihat sendiri terkait syarat dalam pendaftaran ya, pendaftaran kerja di situ ya. Pendaftaran kerja itu biasanya itu menanyakan informasi terkait akreditasi prodi di situ, akreditasi prodi. Berarti dia masuk ke dalam syarat gitu kan ya, syarat seleksi di situ. Begitu juga kalau alumni tersebut mau melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Di situ juga ditanyakan terkait syarat prasyaratnya yaitu akreditasi prodi di situ. Jadi alhamdulillah kalau untuk D3 akuntansi alhamdulillah A ya. Jadi ya untuk alumninya sendiri ya terkait mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ataupun terkait melamar suatu pekerjaan ya itu sudah aman lah, zonanya sudah aman. Oke. Seperti itu. Berarti efeknya besar sekali Pak ya Iya, untuk efeknya teman-teman. besar dan terkait administrasi lah, alhamdulillah intinya juga ya. administrasi di awal terkait apa untuk mendaftar kerja ataupun tadi yang tadi sekolah ya. Oke. Pak, Oke. untuk mendapat A itu kan nggak mudah ya. Iya, kok makin deg-degan saya Oh, kalau iya. Bapak ngeliat saya itu deg-degan loh, kenapa ya? Nah Pak, untuk akreditasi ini ada kemungkinan nggak Pak dia akan turun? Oke. Sebelumnya untuk akreditasi A ini sendiri itu sebenarnya bukan di zamannya saya ya, di periodenya saya. Oke. Saya itu mendapatkan apa ya? Keberuntungan lah dari apa namanya? pendahulu saya di situ. Senior saya di situ. Akuntansi itu, D3 akuntansi itu dari 2000 kalau nggak salah 2012 atau 2013 ya, sekitar itu sudah A di situ. Oke. Di situ. Jadi ya sekarang kita tinggal melanjutkan. Nah, benar yang disampaikan sama Mas Zain tadi ya. Apakah bisa turun? Jangan sampai di situ. Bisa turun bisa, tapi jangan sampai seperti itu. Nah, makanya di periode saya ini apa namanya? Jangan sampai akreditasi itu turun di situ. Bahkan sekarang kan standarnya berubah. Oke. Ya kan standarnya berubah. Kalau dulu kan ada 7 standar ya. 7 standar sekarang jadi 9 Oke. di situ. Iya. 4.0. 4.0. Oh, 4.0. Ya betul sekali di situ. Jadi ya jangan sampai akreditasi yang sudah senior ini ya capai ini nanti malah turun, itu jangan sampai seperti itu. Karena banyak faktor ya. Oke. Banyak faktor di situ. Berarti ada kemungkinan juga Pak ya. Nah, berarti Iya. kan di sini peran mahasiswa diperlukan Pak ya untuk Sangat. Oke. Nah, Betul. sederhananya Pak. Sederhana. Biar nggak lari, maksudnya biar nggak serius kali. Bukan. Nanyanya gini aja. Oke, gimana Pak? Dengar-dengar nih, hobi Bapak nih sangat unik loh. Hobi apa itu? Hobinya itu katanya terjun payung, betul? Bapak dengernya banyak banget ya. Iya, denger gitu. Banyak yang gaib Iya, bisikin iya ya. banyak yang gaib gitu. Iya benar. Terjun payung dari mana? Enggak, ini serius ya. Ya. Katanya nih hobinya itu memancing ya Bapak nih. Ya, memancing keributan. Kenapa ya? Aduh, mancing keributan. Aduh. Udah berapa banyak keributan yang dipancing? Aduh. Mau kita pancing satu Pak. Aduh bahaya. Ada apa dengan Bali? Gini Pak, ada apa dengan oleh-oleh, Ale-ale? Bali dan kosan? Nah, itu ada apa tuh?
Ya itu dilematika ini ya, anak mahasiswa gitu. Oh Oh, iya. Harus Udah gak usah diturutin, bahaya takut. Ini kok saya deg-degan ya. Ini adalah podcast paling deg-degan. takut pingsan ya Pak ya. Iya. Aduh Mas, Iya. baru jadi PNS Mas. Baru mau menikmati hidup. Baru menikmati hidup Mas, jangan Mas. Oke. Balik lagi nih. Balik lagi nih. Baik. Nah, Nah, peran mahasiswa untuk mempertahankan itu apa aja Pak? Oh banyak sekali. Pertama dari segi prestasi. Oke. Gitu, dari segi prestasi. Jadi penilaian terkait akreditasi itu tidak hanya dari infrastruktur ataupun SDM perguruan tinggi itu sendiri. Oke. Ya. Jadi banyak faktor. Salah satunya adalah dari mahasiswa. Kalau perlu diingat ya, ini gambaran nih. Nilai prestasi perguruan tinggi itu bukan dari dosennya loh. oh, Itu bukan dari dosennya di situ, tapi dari prestasi mahasiswanya. Ranking dari perguruan tinggi itu dari prestasi mahasiswa di situ. Di situ. Oke. Jadi semakin banyak mahasiswa itu berprestasi, ya kan? Berarti ranking dari perguruan tinggi itu semakin naik. Oke. Ya, karena kan semakin dikenal kan ya. Oh, iya, Ikut iya. lomba di tingkat nasional misalnya. Tingkat nasional terkenal kan secara nasional. Lanjut ke internasional. Bahkan nanti kan bisa negara-negara lain tahu, oh di situ ada Politeknik di Batam di situ. Oh. Yang menjuarai misalnya contoh kemarin robot, ya kan? Ataupun Hmm. nanti yang berhubungan sama administrasi bisnis ataupun akuntansi kan seperti itu. Ya seperti yang kemarin kita pernah undang ya, lomba juara satu umum untuk BAC. Mm-mm. Pak, Nah. tapi bagaimana dengan yang tidak berprestasi Pak? Nah, konteksnya gini bagus. dulu. Prestasi itu ada dua sebenarnya. Oh, nah ini penting nih. Satu yang Ada prestasi akademik dan non akademik. Oh, Situ. kalau dua-duanya enggak gimana Pak? Pulang aja. bukan. KPS ini lo yang ngomong ini. Ini KPS lo yang ngomong. Enggak gini. Jadi gini. Terkait yang saya sampaikan tadi ya, ada dua di situ, akademik dan non akademik. Oke. Kalau kita berbicara akademik ya berarti lomba-lomba terkait mata kuliah, ya kan seperti itu kan. Dan non akademik itu bisa di luar dari perkuliahan itu sendiri. Contoh olahraga, Oke. paling banyak itu biasanya olahraga Mm-mm. di situ, atau seni, ya kan, olahraga atau seni seperti itu. Itu juga bisa Berpengaruh juga Pak ya? Berpengaruh. berpengaruh Oh. sekali di situ. Iya iya. Betul sekali. Ini ya lomba misalkan lomba futsal, lomba sepak Ada, bola gitu. Ada di situ. Kalau misalnya nih ngepasin juga ya, Mm-mm. ngepasin juga saya salah satu pembina di Ormawa untuk olahraga di situ. Itu ada rankingnya juga di situ. Jadi apabila Oke. prestasi ada di situ di olahraga, contohnya kita ikut Popnas, Oke. Pekan Olahraga Nasional, Mm-mm. ya kan? Kemudian ada Porseni di situ, Oke. seni dan olahraga, intinya kan seperti itu. Itu untuk politeknik. Kalau Popnas ini keseluruhan perguruan tinggi Oke. secara nasional di situ. Tapi kalau Porseni itu larinya ke politeknik saja. Nah, di situ kalau misalnya mahasiswa ini berprestasi, berarti ya naik rankingnya di Belmawa namanya itu. Oh, oke. Seperti itu. Tadi Pak yang Pak Win tanyain terkait kan kita nih ya, Iya. ya kita lah. Saya nih nggak berprestasi di akademik maupun non akademik. Sama ini Apakah juga. disuruh pulang juga Pak? Apa yang dapat kami kontribusikan Nah. untuk mempertahankan akreditasi ini? Nah, kontribusinya juga ada juga di Oke. situ. Walaupun tidak berprestasi akademik maupun non akademik ya, ya mungkin bisa diharapkan adalah selesai tepat waktu. Oke. Nah itu selesai Harapan tepat waktu, harapan Iya, terakhir ya. Selesai tepat waktu, Oh, betul. Jadi kemarin itu Hmm. kata KPSAB Iya. dengan kita lulus tepat waktu kita menolong Poli Batam dengan menolong Menolong orang tua. Orang tua juga. Gak beban. Iya. Ya benar kan? Iya. Iya. Benar di situ. Oke. Oke, nah, Dek, mau ngomong serem nih. Kok takut ya? Aduh. Aduh, terlalu dark joke ini kayaknya. Nah, memang begitulah ya kalau KPS AK. Nah, beliau juga sangat sibuk orangnya. Iya. Banyak kerjaannya, banyak ini makanya kita panggil beliau pun sudah lama baru kita
Ya kurang lebih tadi 2 jam ya. 2 jam sama 2 jam juga sih. Aduh kok serem ya. Bagi yang nonton. Aduh. Bukan lurusin. Gua kan tukangnya lurusin ya. Iya Nah lurusin. kalau kemarin KPSAB kan 10 semester ya. Ya. Nah kalau Bapak waktu kuliah Ah. gimana? Oh, pas kuliahnya ya? Iya S1. S1 apa S2 nih? S1. S1. S1 saya itu eh 14 ya? pokoknya itu totalnya itu 4 tahun. 4 tahun setengah, Ding. Oh, cepat. Bagus, ya. berarti. Waktu S2 S2 on time ya kalau gue nggak salah ya kita ya. kok kita Pak? Saya gak ikut-ikutan. Kok Udah mulai kita? serius nih. Aduh bahaya nih. On time, on time, on time. On time ya Bapak? Oh iya. Beda ya. Karena memang dengar-dengar nih Pak Danar ini dulu waktu tesis ninggalin temen. Katanya mau bimbingan minggu itu, ternyata sidang. ditelepon minggu depan baru datang. Ditinggal sama temennya. Nah itu benar gak tuh Pak? Ini saya yang ninggal teman saya atau teman saya yang ninggal saya nih? Temen Bapak Bapak ninggalin temen Bapak itu loh. Saya boleh tahu nggak temannya siapa sih? Nggak boleh dikasih tahu. Ini informasinya A1 nih. Oh gitu. Kok saya deg-degan juga ya? Oke. Jadi apa namanya? Ya dulu ya, karena banyak kebutuhan ya. Maksudnya banyak kebutuhan itu kebutuhan refreshing sih sebenarnya. Oke. Jadi biar cepat selesai. Biar cepat ke Surabaya saya itu. Oke. Aduh deg-degan lagi. Berarti KPS kita ini termasuk bucin ya? Iya, budak cinta. Iya. Enggak lah. Menabung, mengajar Nabung. cinta. Nah, Dari Sabang sampai Merauke. Kirain sampai Bali tadi. Jangan Bali yang itu ya, bahaya. Gak serius. Nah, Kenapa waktu ini- di Bali Bapak bisa pingsan? Enggak bisa. Jangan itu. Jangan itu. Bahaya. Nah, nih dengar-dengar juga nih, Pak. Katanya ada Bapak ini selain tesisnya ninggalin teman, setelah tesis katanya sakit ya, Pak. Bener nggak, Pak? Ini saya dapat info nih. Ini klarifikasi dulu, Pak. Dari diri sendiri ya? Enggak sakit sih. Nggak Males sakit. aja. Oh, nggak Pengen- sakit ya. Pengen istirahat aja. Oh, istirahat, bukan penyakit cikungunya. Apa sih? Guys, gak ikut campur. Udah, kita sudahi. Sebentar. Iya. Ini kok dia tahu semua tentang saya ya? Saya kebetulan saya nggak sengaja ketemu temen Pak Danar ini. Oke. Yang dulu katanya ini ya, Eh. Pak Dadan ajak gabung ke Poli Batam ya? Siapa itu? Nggak ada. Kebetulan Pak Danar tidak mengajak orang ya. Oke. Di sini kan kita Prosedural. tahu di sini kan prosedural Oh, juga. harus ZI. Iya, harus ZI. Nggak Zona mungkin ya integritas. Pak Danar masukin orang gitu Jadi ya. zona intern. Nggak mungkin lah Pak Danar kan orangnya kayak jujur seperti ini mau Baik. masukin temen gitu Rajin ya. menabung tadi ya. Terus juga nggak mungkin lah nelpon temen tanpa sepengetahuannya terus bohongin dia gitu ya. Nggak, Sorry, saya nggak pernah bohong loh. Oh, nggak Bukan, pernah. maksudnya waktu tertentu lah bohong. Kayak gitu. Tapi kalau pada saat itu nggak bohong loh. oh nggak bohong. Serius kan buktinya udah masuk ya Pak ya? Ya. Apa sih? Waduh kok bahaya ya. Saya cuman dapat info aja. Nah itu. Kok ngaku? Aduh bahaya. Orang yang podcast kok saya yang takut ya. Udah, itu Oke. penontonnya bingung. Kenapa? Iya. Ini, Serius Nah, lah, serius. serius. Tadi kayaknya bilangnya bercanda. Berarti Bapak menjabat jadi KPS di bulan Januari Pak ya? Januari. Sekarang udah bulan Oktober. Hmm. Nah, dari pantauan Bapak, prestasi apa aja yang sudah diraih oleh prodi akuntansi? Oke. Terkait prestasi sendiri, ini baru kita mau memulai. Oke. Kenapa? Karena akan ada di depan kita nih ya di bulan ini. Di situ ada lomba OAV, ya Oh. Olimpiade Vokasi di situ, akuntansi vokasi. Kemudian kemarin juga kita sudah berpartisipasi di situ terkait suatu lomba yang diadakan oleh IAI, Oke. ya kan? Ini tinggal nunggu insya Allah lah ada info ataupun kabar baiknya di situ. Oke. Nah, untuk beberapa lomba lagi ini lagi proses situ. Oke. Kalau yang ICECOM Pak yang kami dapat ini Oh. termasuk dari lomba yang
khusus untuk akuntansi atau bagaimana? Kemarin juara juga itu Iya. di situ. Ini Esiko. kami dapat katanya juara lumayan Pak ya juaranya. Juara Ada juara 9 kategori kalau enggak 8 kategori di situ. Hmm. Itu Esiko, betul Iya. sekali. Hmm. Itu terkait video dan yang lainnya, betul. Borong juara juga ya. Ada juara 1 apa Pak? Coba Juara. agak enggak nampak. Agak gelap. Kok saya Pakai deg-degan ya kacamata. Mas? Cuma Saya cuma kok itu deg-degan ya? cuma itu tidak hanya dari prodi AK. Oke. Oh. Tidak hanya prodi AK. Jadi kolaborasi dari beberapa prodi. Oh. Jadi ada prodi AK, terus akuntansi manajerial, kemudian ada akuntansi bisnis terapan di situ. Nah, di 3 prodi ini itu pas ngepasi ada 3 mata kuliah yang sama sebenarnya, yaitu perpajakan di situ. Oh. Jadi sistemnya adalah PBL di situ. Dari tim teaching pengajarnya ya, itu membuat sistem PBL di situ. Ya alhamdulillah dengan sistem PBL ini kita bisa dapat prestasi banyak di situ. Oke. Dengan 3 prodi ya, di situ Iya. 3 prodi karena ada mata kuliah pajak di 3 prodi ini. Oh, hasil Oh. Jadi kombinasi. tidak hanya dari Kombinasi. prodi akuntansi ya, di situ ada 3 prodi. Kolaborasi. Kolaborasi, Zaman sekarang seperti itu, memang benar sekali. kolaborasi itu penting, Pak. Iya penting Pak, karena dengan kolaborasi kita Hah. dapatkan informasi. Heeh. Kita lagi santai di rumah kan, Joy ada kerjaan nih, mau datang, Eh. mau nggak? Orang dalam lagi ya. Kan udah gue bilang jangan dibahas orang dalam. Aduh. Tapi memang peran orang dalam ini penting. Mm-mm. Karena kalau nggak ada orang dalam, siapa yang mau mengurus administrasi segala hal Iya, yang ada di betul. instansi. Positive thinking dikit dong. Iya, positive thinking ya. Betul betul. Aduh, dibahas lagi. Nah, Ingat Polri Batam kan sedang menuju ZI dan zona integritas. Ayo jangan sampai salah. Ya, zona Ya. integritas. Terus WBK. WBK. WBK itu apa? wilayah Bebas kabur. korupsi. Oh, korupsi. Oke, terus apa lagi? ZI. Ada lagi loh. Apa? ZEE. Zona ekonomi eksklusif. Iya iya. Kan Iya ada- beneran itu. Ada WBK ya? Mm. Nah, wilayah bebas Korupsi. korupsi. Ada lagi W- WBBM. Apa itu? Apa? Wilayah Wilayah mati gitu. mati. Aduh. Zona bebas. Bebas Kok zona? Kok zona? W kok? wilayah. Zona wilayah Hmm. bebas korupsi. Bebas Bukan. korupsi Ya, apa? sama dong WBK tadi. Ayo apa? Ayo. Ya, boleh telepon sahabat. Ya boleh. Telepon Bu Sinar dulu. Bu Halo Dina. Bu. Kekuatan orang dalam dong. Orang Itu WBBM ya kan? Apa itu WBB? Wilayah Wilayah bersih, bersih. bebas melayani. Oh, oke. jadi WBB. melayani itu tanpa adanya pungutan apapun. Betul sekali. Nah, itu. Nah, itu nanti Pak. arahnya ke ZI, zona integritas. Oh, ini Pak Danar ini pinter sekali ya auditing. Enggak, tadi ya baru baca aja nih. Bukan, kebetulan beliau juga salah satu mantan di SPI. Bukan mantan, nggak boleh nyebut Oh mantan. iya ya, alumni. Bukan. Biar bisa reuni ya. Jangan sebut, jangan sebut. Nah, Bentar, saya boleh tanya berdua gak? Biar gue yang jadi hostnya hari ini. Ini sebenarnya ada apa sih dengan antara Pak Win dengan Pak Dan oh kebetulan kami kan baru ketemu di sini. di Poli Batam? Poli Batam. Tadi perasaan ada disebut kita Baru- S2 Baru on time, ketemu di sini, sebelumnya ketemunya di Jogja. Jogja. Iya, pinter banget. Iya lagi aduh. Kok deg-degan ya? Udah, kembali lagi ah. Oke, oke, Pak, oke. ini kan Oke. masa pandemi ya Pak ya. Iya. Banyak orang tua mahasiswa kita itu apa ya istilahnya? Terpapar. ya. Terpapar. Maksudnya Bukan terpapar bahaya sekali kayaknya Anda ini. Kena inilah. Kena ya. dampak. Kena dampaknya. Nah, kena Kena dampak dampak baik namanya. baik finansial maupun non finansial. Iya, benar. Nah, Jadi kan banyak ya Pak yang Hmm. orang tuanya di PHK dari tempat kerja. kayak ada gitu. atau Sehingga- gaji yang dipotong itu kan sehingga ada Atau perlu gaji yang belum dibayar. ya gaji belum dibayar. Kok jadi sedih ya saya? Benar diputusin pacar. Dibikin ya kan? pacar gitu kan. Terus Nah, ditinggal tesis tadi kan. iya ditinggal Nah, tesis Nah. pacaran 8 tahun. Akhirnya bentar, Kok sih? maksudnya siapa sih? Nggak tahu lah udah kalau disebut lah. Akhirnya orang tua ini mahasiswa ini tidak mampu lagi untuk membayar uang kuliah. Nah, itu ada bantuan nggak sih Iya. dari Mungkin dari prodi ya. Pak, ya? prodi ataupun dari Poli Batam atau dari jurusan? Oke, kalau dari prodi sendiri itu nggak ada, itu bukan kewenangan dari prodi di situ. Oh, oke. Begitu juga dari jurusan, karena kan terkait pembayaran itu kan pusat
di situ. Hmm. Apalagi kita masih satker ya. Oke. Apa itu satker? Satuan kerja. Itu saya pinter. tahu. Di situ. Mana? Ya. Tanya belu apa? Gantian ya. Gantian. Kita tanya aja udah pokoknya. Terang-terangan ya. Iya. Nah, di situ. Jadi intinya kita itu masih terpusat. Di situ. Oke. Kita masih terpusat. Kita belum bisa mengelola sendiri lah seperti itu. Nah, kalau terkait bantuan tadi, nah itu mungkin langsung ke pusat di situ. Oke. Ya kan? Langsung ke pusat tapi koordinasi dengan prodi dan jurusan. Oke. Oh. Seperti itu. Jadi nanti bisa ada bantuan semisalnya ada terkait pembayaran SPP dalam bentuk angsuran, kemudian ada penurunan UKT Oke. ataupun ada beasiswa seperti itu. Oke, ini Tapi juga itu bukan di prodi atau penjurusan ya, Oke. itu pusat. Pusat. Oh, Tapi seperti itu. koordinasinya dengan jurusan dan Betul. prodi. Betul prodi. sekali. Oh, berarti ini untuk informasi mungkin Pak ada orang tua mahasiswa yang nonton ya Pak ya. Iya. Kalau memang ada penurunan UKT itu Pak ya. Tapi kalau untuk pembebasan uang SPP ada nggak ya Pak ya? Kalau untuk pembebasan sendiri itu sebenarnya sudah di awal masuknya ya, jalur masuknya di situ. Oh. Itu kan ada jalur prestasi ataupun afirmasi seperti itu. Oh, oke. Jadi afirmasi itu misalnya tidak mampu tapi anak tersebut atau calon mahasiswa tersebut berprestasi kayak Oke. gitu ya. Nah itu bisa lewat situ. Nanti bisa UKT 0. Harapan baru. Oh. Pak ini mungkin harapan ya. Ya, harapan ya. Tadi saya dengar ada beasiswa ya. Iya. Nah kita ini kan anggaplah ya Mahasiswa. Pak Win yang terdampak. Maksudnya terdampak lagi apa ya? Kok Tadi? nyebut saya takut sendiri ya. Kok saya takut sendiri ya. Ya akhirnya Pak Win ini gak bisa bayar uang ya. Ya. Tapi Pak Win ini punya IQ yang bagus. 100 lah. Standar banget ya. 100 standar. Standar. Ya. Di atas standar berapa Pak? 120 120 ya. Nah saya kali. tuh pengen mendapatkan beasiswa Pak. Ini Pak Win yang tadi IQ bagus. Saya cuma senang main bola, yang lebih ke non akademik. Nah, apa yang harus kami lakukan biar kami bisa dapat beasiswa? Oke, ini berarti yang non akademik ya, Iya. non akademik. Untuk semua perguruan tinggi ya, tidak terkecuali dari Politeknik ya, Oh, Politeknik oke. di Batam sendiri di situ, itu ada jalur masuk terkait prestasi non akademik di situ, Oke. ya kan? Nah kemudian nanti ada beasiswa juga terkait calon mahasiswa tersebut. Ditambah lagi apabila mahasiswa tersebut bisa berprestasi pada saat menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Oke. Seperti itu. Contoh kemarin misalnya ada atlet saya berprestasi di Popnas seperti Oke. itu. Nah, itu nanti kami bantu di situ. Kami bantu mengurus terkait beasiswanya di situ. Itu ada Oke. bagian kemahasiswaan nanti. Berarti kalau saya juara nasional tadi itu lomba itu auto dapat beasiswa ya Pak ya? Ya kalau diurus pasti dapat. Kalau diurus ya Oke. dan memenuhi syarat ya di situ ya. Diurus Oke. memenuhi syarat kan ada kategorinya juga. Nanti kalau misalnya Oh. semua prestasi lomba makan kerupuk dapat juara, Bukan Pak, maksudnya yang dapat beasiswa kan. tapi kan Boleh tuh. nasional. Iya, kalau Lomba nasional makan gimana? nasional. Kalau lomba makan kerupuk internasional gimana, Pak? Ada gitu lomba makan kerupuk internasional. Ya itu tadi. Jadi harus sesuai dengan prosedur sama prasyaratnya. Oke, kalau yang lomba nasional Pak, anggaplah saya berjuang nih ya, berjuang ikut lomba, akhirnya saya beraniin ya udah saya fokus ke sini. Akhirnya saya ikut lomba nasional. Contohnya mungkin tadi yang OAF ya Pak. Nah, apakah saya harus juara dulu atau tidak juara pun dapat beasiswa? Oke. Di sini juga kita juga sekarang lagi ini ya, Kampus Merdeka ya, Merdeka Oke, Belajar ya. di situ. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar di situ. Nah, ada beberapa poin ya terkait Kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang berhubungan dengan prestasi mahasiswa juga. Oke. Situ. Itu juga diatur di dalamnya. Itu. Teman saya tuh jadi ininya juga, timnya. Oh, teman Bapak itu Ini ya? nih, yang ini nih. Pak, ini informasi. Saya kira di sini. Mana dong? Aduh, bahaya lagi. Nah, itu jadi ada beberapa spesifikasi lah. Maksudnya kategori ya. Iya. Kategori-kategori yang bisa diklaim. Begitu. Oke. Jadi sekarang tuh kuliah itu lebih dipermudah lah. Iya. Lebih care lah Pak ya. Ya, Iya. betul. Asalkan mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut memang benar-benar niat Iya. di situ. Banyak jalurnya. Banyak Oh, jalurnya. oke. Ya itu kelebihannya dari Merdeka Belajar ya, Pak. Memang Ya. prestasi mahasiswa itu kita bisa akui seperti itu. Enggak kayak dulu yang kalau ada prestasi ya udah gitu, nggak betul ada sekali. pengakuan. Betul, setuju. Oh. Ini tumben itu. bener nih.
Aduh bahaya lagi. Ini kayaknya teman bapak yang apa itu ya? Enggak, itu temennya dia Ah, itu ada lagi. yang dibilang tadi yang bagian itu ya. Iya, bagian itu. Udah nggak usah dibahas bahaya Oke, nih. oke. Jadi sangat ini Pak ya. Iya, sangat-sangat Dihargai lah dihargai teman-teman lah yang sekarang berprestasi itu ya. kan prestasi bahwa bisa ada pengakuan mata kuliah gitu. Ini perlu klarifikasi Mbak satu lagi. Hmm. Eh, kenapa ada terdengar ya isu dari dengan kita Iya. ya bebas skripsi. Enak banget saya Pak Iya. dulu tuh skripsi setengah hidup. Iya, sama. Iya kan? Saya skripsi 2 tahun. Bener nggak Pak? Ada istilah bebas skripsi itu apa benar Itu ada? benar-benar nggak usah ngerjain atau gimana, Pak? Itu juga ada kategorinya. Ini jangan sampai mahasiswa salah persepsi ya di situ, salah persepsi di situ. Itu sebenarnya sudah diatur oleh Perdir juga di situ. Oke. Kemudian ada syarat prasyaratnya di Merdeka Belajar di situ. Hmm. Ini juga berhubungan sama prestasi sebenarnya. Contoh di Perdir situ ada beberapa poin sebenarnya yang kita perlu garis bawahi, yaitu misalnya skripsi ataupun laporan studi di situ ya atau PA di situ bisa dibebaskan, tidak mengerjakan atau mendapatkan nilai A. Wah. Iya, benar. Tapi asalkan Oke. lomba yang diikuti CP-nya itu masuk, capaian pembelajarannya itu masuk. Contoh misalnya kalau kita berhubungan dengan karya tulis ilmiah, ya Mm-mm. skripsi, Hmm. PA ataupun laporan studi kan seperti itu. Ini kan berarti harus sama capaiannya. Berarti lomba yang harus diikuti itu juga harus sama jenisnya. Oke. Contohnya apa? Hmm. Nah, ada lomba. Contohnya saya ambilkan contoh ya. Itu seperti di OAV, Oke. ya kan? Olimpiade Akuntansi Vokasi, Hmm. OAV di situ. Nah, itu ada lomba yang namanya LKI, lomba karya tulis ilmiah. Oke. Hmm. Apabila mahasiswa tersebut sudah juara di situ, nah itu bisa mengklaim bahwa dari juara tadi, juara 1, 2 seperti itu ya, bisa itu lolos dengan tadi ya, Perdir tadi ya. Nah, karena dia sudah mempunyai karya tulis sendiri. Kan berarti kan sama kan CP-nya ya. Iya, kan? iya, iya, Oke, iya, oke. iya. Seperti itu. Jadi cocok nih. Mm-mm. Nah, cocok. Jadi bisa dia diklaim Berarti untuk nanti di semester di akhir situ. dia nggak skripsi. enggak. Gitu. Kenapa enggak skripsi? Karena dia sudah punya karya tulis ilmiah. Oh. Ini yang dikonversi di Oh. situ. Ini yang dikonversi. Jadi saya bilang tadi ada syarat prasyaratnya di situ. Oke. Tidak semua lomba klaimnya langsung laporan studi terus di ACC, enggak. Pada saat meng-ACC ini juga ini ada tim juga. Oh gitu. Ada Ada juga asesor. yang ditolak ya, Pak, Oke, memang. Oh, banyak yang ditolak. Informasi ya teman-teman mahasiswa mungkin yang masih bertanya-tanya. Hmm. Banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mulai terdengar oleh kita ya. Iya, terdengar oleh kita. Mm-mm. Kenapa sih saya pengen dapat Iya. nilai A, kok nggak dapet? Iya. Nah, seperti itu. Oke. Betul. Itu ada di Merdeka Belajar di situ. Hmm. Kemudian sistem penilaiannya ada prosedurnya ya, ada Hmm. prosedurnya di situ. Jadi tidak tembak sana tembak sini, enggak di situ. Oke. Harus melalui prosedur di situ. Oke. Berarti yang berkaitan Pak ya. Iya, Iya, bukan betul asal. sekali. Jadi ya benar tadi yang disampaikan, banyak yang salah persepsi. Oke. Saya juara, misalnya juara tadi pajak Pajak. Hmm. gitu ya. Saya juara pajak. Kemudian saya mau klaim untuk laporan studi seperti itu. Nah, ini nanti akan dinilai dulu CP-nya masuk enggak Oke. di situ. CP-nya masuk enggak? Kalau cuma bikin video ya, sementara di sini yang laporan studi adalah karya tulis, kan enggak mix. Oke. Berarti memang harus ada yang membantu lah ya, Pak, untuk Ya intinya capaiannya terpenuhi. 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 Tapi untuk yang udah lomba nasional mungkin bisa lari ke mata kuliah gitu Pak. Iya. Betul sekali di situ. Nanti akan dilihat CP-nya juga di situ. Capaian mata kuliah tertentu Hmm. di situ. Misalnya lomba pajak ya, juara nasional seperti itu. Kemudian klaimnya misalnya akuntansi pengantar pajak ataupun pajak 2 atau pajak internasional. Kalau kita turunkan dari hasil lomba itu ya, dari lomba itu kan juara tuh. Oke. Kita turunkan outputnya, ya kan? Hmm. Outputnya itu kan bisa jadi laporan dia berbuat apa, dia melakukan apa saja kan seperti itu pada saat lomba itu kan. Oh, ternyata CP yang ada di mata kuliah itu memenuhi. Oke. Ya sudah bisa diklaim Oke. di Itu situ. Jadi bisa memperbaiki nilai ataupun yang untuk semester berikutnya dia sudah mendapatkan nilai itu. ini yang dapat informasi ini mahasiswa semester 1 auto semangat Pak ikut lomba. Oh iya, Iya, nggak harus apa-apa. semangat memang. Nggak apa-apa. Harus Justru itu yang dicari kan saya bilang di awal ya. Perguruan tinggi itu ya, rankingnya itu bukan dari dosen, Oke. bukan Jadi- dari dosen, melainkan dari prestasi mahasiswa. siswa. Oke, ini juga Di situ. buat yang semester 1 Mm-mm. ataupun semester 3 3 atau 2. ya. 2 nggak ada ya, 3.
Nah itu biar tambah semangat ya. Iya. Harus mengejar prestasi. Nah itu selain Kalau membantu- males apa ya istilahnya ya? Males. Belajar di semester depan, Hmm. prestasilah di semester sekarang. Enggak gitu iya. juga. Diakui mata kuliah di semester depan. Iya. Iya kan? Mending gak usah belajar. Iya kalau kalau diloloskan sama asesornya. Kalau nggak lolos, Nah. Bisa. Tergantung dari asesornya. iya, betul. Orang dalam. Bahaya nih. Perasaan tadi mau bercanda jadi serius Kok semua. deg-degan ya? Kok deg-degan ya? Aduh. Tapi kan asesor di sini objektif Pak ya. Kalau memang Oh, cocok, iya, ya oke. objektif. Iya, Harus iya. objektif. Harus objektif. Nggak boleh subjektif memang. Berarti untuk perubahan nilai juga bisa Pak ya? Heeh. Perubahan nilai bisa. Bisa ya. Bisa. Misalkan Sebelum dia lulus dari ya? C jadi A gitu bisa kan Pak? Berarti bisa, Bisa, ya. kalau dia berprestasi kemudian di convert bisa ya bisa. Oke. Hmm. Ini juga untuk motivasi mungkin teman-teman yang mau bakalan lomba ya Pak ya. Ya, Hmm. betul Khususnya mungkin yang kita terdengar ya. Iya, kita yang terdengar. Jadi kita juga udah lempar kuesioner Pak ke mahasiswa. Hmm. Kalau prodi Kapan akuntan itu? ada Pak. Ada Pak. Bapak belum gabung di grup Telegram kita. Weh, kita punya grup Telegram loh Pak. Ada grup Telegram Pak. Oh. Jadi kita Ah, dengar nih lomba yang akan diikuti tadi bener ya. Hmm. Wow. Wah. Apa cem ya? Terus apalagi itu di situ? Jadi Mata apa saya cem? buram, Pak. Jadi ada apa cem, apa fes itu yang ini IAI. Oh Akuntan iya, iya. Indonesia. Ikatan akuntan. Oke. Betul. Tapi mahasiswa kita Pak yang akan meluncur ke sana ya. Ya sudah Hmm. sudah masuk ya kan. Itu Hmm. dia kan di per bulan itu kalau nggak salah Oke. itu, atau per triwulan di situ. Hmm. Nah kami sudah berpartisipasi. Ya tadi saya Hmm. bilang tinggal nunggu actionnya Action. seperti itu. Pak kalau kemarin Hmm. dari prodi AB ya. AB. Beliau mampu berani mengatakan bahwasannya jika mereka juara untuk yang mau berangkat pulang dengan juara, beliau bisa sampai pastikan anak-anak ini dapat beasiswa. Bagaimana dengan Bapak Nah. untuk teman-teman kita yang akan berangkat? Ini kita dapat informasi Pak ya. Iya, kok saya lebih teman-teman- diam ya sekarang ya? Kok saya lebih diam ya? Kemarin kok yang dengan AB kok Bapak lebih diam ya? Mas dengan lebih diam ya? Memang beda Pak. Yang beda. Aduh, kok takut ya? Walaupun kami disclaimer kita tidak mengenal ya sebelumnya ya Pak. Saya nggak kenal Anda. Iya. Di sini di luar kenal. Iya. Ya. Bisa kan Pak Bapak pastikan. Ah. Mungkin ya ini Bapak juga nanti akan putuskan di dalam video podcast kita ini. Hmm. Teman-teman yang akan berangkat ke Ambon. Ambon. Bener ya Pak, ini Dan- kita langsung dapat dari Ya, dan pembimbingnya. juara ya. Dan juara. Mereka mendapatkan juara 1 gitu. beasiswa dan hak mereka tuh untuk Bisa klaim merdeka Ya, belajar. betul. bagaimana Bapak? Untuk motivasi teman-teman Wah, kita. motivasi Oke. juga. Sebelumnya mungkin saya sampaikan seperti ini. Saya tidak pernah mengiyakan. Oke. Wah. Oke. Tapi Saya tidak pernah mengiyakan atau menjanjikan. Tapi saya akan mengusahakan. oke. Di situ. Ah. Itu di olahraga ataupun di juara-juara yang lain ya. Mm-mm. Partisipasi kami di situ, saya nggak pernah menjanjikan, tapi saya akan mengusahakan. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah dari olahraga, kemudian kemarin yang OAF tahun sebelumnya juara, itu kan ya, ya alhamdulillah dapat apa yang mereka inginkan. Itu saja sih. Jadi saya nggak berani menjanjikan, tapi saya akan mengusahakan. Oke, Wah, Jadi jangan khawatir lah. Intinya Hmm. saya akan tetap mengusahakan. memang usaha Pak Danar ini beda. usaha Pak Tan ini jarang gagal ya. Iya, jarang Salah gagal. satunya- Nggak boleh gitu. Salah satunya Ah. apa? Mau bilang lu kok beda ya sekarang. Kok sih, kok pendiam ya? Iya. Nanti dikritik lagi. Enggak, selagi kita nggak bawa instansi Iya. ataupun menjatuhkan siapapun insya Allah. Iya. Betul sekali. Menjatuhkan diri sendiri. Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Iya. Kok saya deg-degan ya? Oke Pak, mungkin ini terakhir ya. Ya, terakhir ya, Biar alhamdulillah. Pak Win tidak terlalu Tegang ya. Deg-degan ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Iya, pengaruh Bapak besar Pak, banget tentunya. kok saya terintimidasi ya? Iya. Padahal
Atau saya bilang saya lebih diem ya. Oke Mas, ternyata beda. Iya, aduh, saya takut. Pak, motivasi buat teman-teman yang baru memulai perkuliahan ataupun yang sekarang sudah mulai jenuh ya Pak. Mungkin udah semester akhir ataupun untuk motivasi buat teman-teman yang saat Sedang ini menghadapi TA. musibah TA. Musibah ya? Itu bukan musibah TA. ya? Itu Musibah Bagi bukan. saya dulu ya Pak. Susah nyari pembimbing Pak. Aduh. Terus diuji gak lulus. Ya apa Pak? Iya. Oke. Buat teman-teman. Mungkin yang dari maba ya. Iya. Dari maba. Seperti yang saya sampaikan di awal kita menerima mahasiswa baru kan seperti Oke. itu. Ya saya sampaikan bahwa mahasiswa itu harus aktif. Pertama itu aja, mahasiswa itu harus aktif gitu. Terus tidak ada penilaian saya mampu, saya tidak mampu. Semua mampu di situ. Intinya aktif saja di situ. Aktif baik berorganisasi tadi ya, organisasi, kemudian aktif dalam perkuliahan di situ. Itu yang untuk maba. Begitu juga sebenarnya untuk mahasiswa yang ongoing. Ongoing. Ya. Sama. Nah, sementara kalau yang untuk mahasiswa akhir, saya cuma pesan satu, nambah semester, nambah biaya. Berarti kan nambah penderitaan orang tua. Nah, itu. Iya dong, benar kan ya? Iya. Seperti Makanya itu. dulu katanya sih Pak Danar ini walaupun digebrak meja sama pembimbingnya, tapi tetap jalan dia. Itu benar gak tuh Pak? Betul, itu ada saksi matanya itu. Oke. Oh, saksi matanya ada. Apa yang tetap memotivasi Bapak untuk harus selesai pokoknya? Harus selesai. Walaupun Pertama digebrak meja. Benar, jujur itu. Itu saksi matanya ini nih. Kebetulan lu ya yang gebrak ya. Enggak. Ada udah sebut bahaya. Dosen pembimbing saya ya. Iya. Oke. Dosen Sampai pembimbing menyampaikan bahwa saya tidak akan datang ke ujian akhir Anda. Sampai segitu. Bayangin. Sidang Tapi akhir tetap maju. Datang Datang. pembimbingnya? Datang. Datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah datang. Di situ. Nah, ya tadi pertanyaannya apa ya? Motivasi untuk semester Motivasi, akhir. motivasi. Semester akhir ya. Kalau saya ya selesaikan dengan cepat gitu. Koordinasi. Sebenarnya mahasiswa ini kalau yang saya tangkap sekarang ya. Setelah tadi ya perjalanan hidup saya itu tadi di situ lingkup karya tulis ya di situ. Sebenarnya tuh yang terpenting adalah koordinasi. Koordinasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Oke. Di situ. Kalau koordinasinya terputus ataupun misalnya dosen pembimbing bilang A, ya coba ikutin dulu seperti itu. Coba ikutin dulu. Karena dosen pembimbing kan mengarahkan ke arah yang baik kan seperti itu. Nah, nanti pada saat kalau misalnya diuji kemudian berbalik arah kan seperti itu, berbalik misalnya ini tidak seperti ini. Nah, diskusikan lagi dengan dosen pembimbing. Oke. Karena kan mazhabnya dosen ini kan beda-beda karena lulusannya beda-beda kan seperti itu. Persepsi Pak ya. Nah, takutnya persepsinya berbeda-beda di situ. Kayak itu curahan hati. Di situ. Tapi tetap semangat. Digebrak mejanya, disuruh keluar, tetap aja harus. Ngapain kamu duduk berdiri? Nah, Disuruh berdiri saya. berdiri. Bisa jadi Tahu, Pak. Kok kayak saya dengar Pak. Saya tuh dengar dari temennya temen gitu. Oke. Oh, bukan saya. Jangan-jangan orang dalam Bapak beliau. Jadi ya harus tetap semangat sih. Tetap Iya, semangat. semangat. Ya tadi yang saya bilang tadi, nambah semester, nambah biaya, nambah penderitaan orang tua. Kalau misalnya kan saya biaya sendiri, saya sudah kerja, ya berarti mengurangi pendapatan Anda. Nah, Kenapa? betul. Untuk membayar kan? Iya, betul. harusnya udah lulus, nggak Oh. usah bayar lagi, tiba-tiba suruh bayar. Berarti saya ambil kesimpulan Pak, kalau di saat semester akhir ini, berarti selain untuk belajar skripsi juga membentuk mental Pak ya. Mental sekali. Mental itu, wah Benar, itu mental. nomor satu tuh Benar. kayaknya. Betul sekali. Oke. Mental. Mental. Sampai digebrak meja tadi ya. Bisa aja Bapak ambil keputusan, ya udahlah males gitu ya. Iya. Bisa aja Pak ya. Iya. Oh. Itu bisa panas dalam seminggu itu. Iya. Satu Pak, biasanya setiap kita kan punya alasan Pak. Kenapa Bapak tetap pengen selesaiin itu? Untuk teman-teman mungkin yang gak ada motivasi lagi. Apa karena ada temennya yang maksain? Salah satunya itu. Bisa Nah, jadi. jadi Pengaruh teman ya. pengaruh benar. Jadi harus pintar memilih teman. Nah, Gitu. tapi juga jangan temennya ditinggal. Temannya nunggu. Temennya nunggu dan Ya udah, maaf Mas, minggu depan aku baru bimbingan. Nah, itu nggak boleh itu Mas. Jadi kita tuh harus saling kerjasama, saling membantu. Cuma jangan ditinggal juga temennya gitu. Oh, nggak apa-apa kan? teman ya, teman ya. Iya. Oh, oke. Tapi juga kita waktu itu katanya dia beda seminggu, tapi kok sidangnya bersamaan ya? Orang dalam.
Masuk. Enggak, bukan ya. Aduh, Bukan ya. nggak ikutan, Bukan. nggak ikutan. Bukan. Nah, katanya nih dengar-dengar waktu mau sidang akhir biasanya kan mahasiswa daftar. Oke. Ini dosennya yang daftarin. Bentar. Aneh kan? Ada kan? Nah, bener nggak? Kita klarifikasi iya. dulu, klarifikasi. Bener Saya nggak? bilang tadi eksklusif. Eksklusif orang dalam. Katanya nih dengerin. Banyak ya Bapak ya. Iya. Terus Pak terus. Saya jadi Katanya semangat. nih Enggak, jadi atas prinsipnya gini. nama No. ini harus Rabu wajib sidang. Bener nggak tuh Pak? Aduh kok saya takut sendiri ya Pak. Ya itu tadi. Jadi mungkin dosennya udah melihat ini ya, apa namanya, antusias saya terlalu tinggi ya. Oh iya. Antusias biar nggak ngilang gitu. Oke. Nggak, maksudnya ya bisa ditanyakan sama teman saya itu ya. Oke. Ya bagaimana kita bimbingan kerasnya bukan main. Oh. Di sini di Poltek itu bimbingannya sangat-sangat ringan. Oh gitu Benar ya nggak Pak? Pak? Saya nggak tahu itu teman Bapak itu bukan saya Pak. Kalau kami dulu, serius ini. Kalau Oh. kami dulu, itu meja digebrak, disuruh keluar, disuruh berdiri. Keluar. Untung tidak disuruh push up. Tuh, seperti itu. Jadi harus semangat. Harus semangat Pak ya. Itu Punya masuk prinsip ke ya. ruangan tuh katanya teman saya itu, temannya beliau ya. Hmm. Itu masuk aja mau deg-degan itu katanya. Benar. Deg-degan itu. Ya Allah, ini apa? Kalau di akhir hidup sana saya? mahasiswa itu nunggu dosen. Mm-mm. Oke. Di sini dosen nunggu mahasiswa. Berarti udah termasuk ringan Pak ya. Ringan. Ringan. Kadang-kadang juga ada dosen yang ngejar mahasiswa gitu. Ya mungkin perlu Pak sering-sering seperti ini ya Pak ya. Mm. Perbedaan regenerasi lah. Mm. Untuk motivasi teman-teman juga. Iya, bahwa dulu Pak Danar dulu itu susah itu. Kalau nggak keras mungkin nggak jadi seperti beliau saat Iya. Masa sih? Bisa jadi seperti dia. Canda. Nanti besok nggak mau host berdua lagi. Aduh. Ya teruntuk pembimbing kami lah. Ini terima nggak? Nanti pelukan nggak nih? Aduh bahaya nggak ikutan. Ya. Kok podcastnya Udah ya? berbahaya ya. Udah cukup. Cukup ya? Udah ya, cukup ya. Udah. Ya, mungkin Ya ini udah. lah sosok beliau. Iya ternyata sosok asik beliau ya. asik banget. Asik ya. Kalau yang baik. Kalau yang kan saya belum paham beliau gimana. Aduh bahaya. Oke, Ya memang terima itulah, kasih Pak Danar. untuk Sama-sama, waktunya. terima kasih kembali. Ini kurang lebih kita udah Cukup mengundang lama beliau. mengundang Karena beliau. kesibukan beliau sebagai KPS, sebagai Beruntungnya alhamdulillah kita bisa hari ini walaupun kok kayaknya bajunya sama ya dengan yang sebelumnya. iya, alhamdulillah kita buat janji di waktu yang sama. Sama. Nah, kita jujur kok. Itu ada cantelan baju itu, baju kalian jangan-jangan. Iya Pak Kabir, jadi setiap hari itu podcast. Enggak ada kerjaan lain. Gak Podcast boleh gitu. Nanti dinonton direktur habis gitu. mati. Enggak, kita bercanda. Kita bercanda. Oke, makasih Pak. Makasih Terima Pak. kasih selalu. Sehat selalu. Ya, Kalau mau datang ke sini lagi bisa ya Bisa banget. Di segmen segmen yang berbeda tentunya. yang berbeda. Dan lebih dark. Terima kasih banyak. Bagus kok podcastnya, bagus. Silakan Oh, ditingkatkan lagi. Iya. Sip. Makasih. Makasih. Sampai ketemu di lain waktu teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe dan share dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. ya sama kalau ada yang ingin tanyakan langsung sama beliau boleh komen di bawah. Komen di bawah. Ya terkait dengan prodi administrasi bisnis Atau mungkin atau kehidupan masyarakat pribadi. luas ya. yang pengen Atau tanya nanya, kok ya. nanya. Administrasi bisnis. Sorry. Akuntansi Akuntansi D3 akuntansi. D3 akuntansi. Aduh kok deg-degan. Deg-degan ya. Kata beliau serius juga ya orangnya. Iya, aduh takut. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, kok bapaknya ganteng sekali. Udah, nanti lagi. Oh ya udah. Close. Close the Close, door. close. Oke. Oke, Bye. dadah.